Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 program MIPA. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas beberapa evaluasi dari pertemuan sebelumnya sebagai bahan untuk PTS nanti. Selamat menyaksikan. Ya, kali ini kita akan membahas dari evaluasi pertemuan ketiga, yaitu tentang mencari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Nah, di sini ada dua soal di evaluasi pertemuan ketiga. Yang pertama yaitu himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 45 derajat dengan interval 0 sampai 270 derajat ya. Dan yang kedua adalah himpunan penyelesaian dari cos 3x sama dengan cos 120 derajat dengan intervalnya 0 derajat sampai 270 derajat. Nah, di sini kita langsung jawab saja ya. Di sini ada sin x sama dengan sin 45 derajat. Karena ini persamaannya adalah persamaan sin. Untuk mencari nilai x-nya itu ada dua cara yang harus kita selesaikan, yaitu x-nya sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat ya, atau x sama dengan 180 derajat dikurangi alfa tambah k kali 360 derajat. Ya, walaupun di sini batasannya hanya sampai 270 derajat, tetap ya di rumus itu sampai 360 derajat kalau dia satuannya dalam derajat. Kalau dalam radian berarti 2V. Yang ini 180 berarti dalam V. Nah, sini kita sudah lihat di sini x sama dengan 45 derajat, x sama dengan alfa ya. Nah, misalkan k sama dengan 0 ya. Alfanya adalah 45 derajat. Maka X sama dengan 45 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Karena 0 kali 360 derajat adalah 0. Nah, kalau kita K-nya sama dengan 1, maka diganti di sini K-nya 1 kali 360 derajat 360 derajat ditambah 45 ya, 45 derajat itu lebih dari 400. Karena di sini intervalnya hanya sampai 270. Nah, cukup sampai sini aja. Jadi tidak usah kita tambahkan lagi dengan K sama dengan 1. Nah, yang berikutnya kalau kita gunakan rumus yang kedua ya. Maka di sini misalkan K sama dengan 0 ya. Maka X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya tadi 45 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 180 dikurangi 45 yaitu 135 derajat. Karena 0 kali 360 itu hasilnya 0. Nah, ini untuk himpunan penyelesaian yang pertama. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ya, saya singkat saja ya, himpunan penyelesaian di sini 45 derajat dan 135 derajat. Ya, mengapa tidak saya lanjutkan K sama dengan 1? Karena sudah jelas di sini intervalnya hanya sampai 270 derajat. Karena kalau di sini 1 kali 360 derajat itu lebih ya kalau dijumlahkan dengan 135. Sekarang kita ke yang nomor 2. Nah, nomor 2 ada cos 3x sama dengan cos 120 derajat. Nah, untuk cos ini intervalnya masih tetap sama 0 kurang dari x kurang dari 270 derajat. Ini untuk derajat ya. Nah, kalau dalam radian berarti dalam V. Nah, di sini 3x dan 120 derajat. Nah, yang kita tahu untuk rumus dari cos untuk mencari himpunan penyelesaiannya itu x sama dengan plus minus alfa tambah k kali 360 derajat. Ya, maka yang ini karena kita akan mencari nilai x-nya itu kita dapatkan 3x sama dengan plus minus 120 derajat tambah k kali 360 derajat. Maka x-nya sama dengan
plus minus 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini dibagi 3 ya, ini juga dibagi 3. Maka hasilnya X sama dengan 120 dibagi 3 40 ya. 40 derajat, ini plus minus masih tetap, tambah K kali 360 derajat dibagi 3 adalah 120 derajat ya. Nah, ini persamaan-persamaan yang akan kita selesaikan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Oke, kita tuliskan yang pertama, X-nya ini plus 40 derajat tambah K kali 120 derajat. Nah, kita masukkan K-nya sama dengan 0. Misal ya, X sama dengan 40 derajat tambah 0 kali 120 derajat. Maka hasilnya 40 derajat. Nah, masih bisa kita lanjut, K sama dengan 1. Maka X sama dengan 40 derajat tambah 1 kali 120. Ini hasilnya adalah 160 derajat. Ya. Kalau kita tambahkan lagi, kalau K-nya sama dengan 2, lebih atau kurang ya. X sama dengan 40 derajat tambah 2 kali 120 derajat. Ini udah 240 ditambah 40 berarti 280 derajat. Nah, ini sudah tidak usah kita lanjutkan lagi untuk K sama dengan 3 dan seterusnya ya. Karena di sini jelas intervalnya hanya sampai 270. Nah, di sini jawabannya adalah 280, maka ini tidak memenuhi. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan negatif 40 derajat tambah K kali 120 derajat. K sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan negatif 40 derajat tambah K-nya 0 kali 120 derajat sama dengan negatif 40 derajat. Nah, kita tambahkan lagi K sama dengan 1. X sama dengan negatif 40 derajat tambah 1 kali 120. Nah, negatif 40 dikurangi negatif 40 ditambah 120 ya. Ya. Hasilnya adalah hasilnya adalah 80 ya. Nah, ini masih di dalam satu intervalnya ya. K sama dengan 2, boleh kita tambahkan di sini. X sama dengan negatif 40 derajat tambah 2 kali 120. Ini 240 dikurangi 40 hasilnya adalah 200. Nah, tidak usah kita tambahkan lagi ya, karena kalau kita tambahkan lagi ini 360 karena interval yang kita gunakan hanya sampai 270. Maka himpunan penyelesaiannya adalah kita susun dari yang terendah. Kalau negatif 40 ini walaupun yang terendah tapi tidak masuk ke dalam interval karena intervalnya adalah 0 sampai 270. Kalau kita lihat di sini ada 40 derajat ya. 40 derajat, lalu 80 derajat. 80 derajat. Selanjutnya ada 160 derajat dan 200 derajat. Nah, itu adalah himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Ya, ini akan saya bahas pembahasan evaluasi pertemuan 6 ya. Nah, di sini ada soal sin 45 derajat kali cos 15 derajat dikurangi cos 45 derajat kali sin 15 derajat ya. Nah, untuk soal yang nomor 1 ini ada sin cos dikurangi cos sin. Ya, sudut-sudutnya 45 derajat dan 15 derajat. Nah, ini merupakan bentuk dari atau bentuk lain dari sin alfa ditambah dikurangi ya, karena tandanya di sini negatif. Ya, kalau sin itu sama tandanya. Sin beta. Beda lagi dengan cos. Kalau dia cos, di sininya negatif, sininya pasti positif. Nah, alfa dan beta. Ini alfa, yang ini betanya. Maka sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, alfa dan betanya, alfanya 45, betanya 15. Maka sin
alfanya 45 dikurangi 15. Maka sin 45 dikurangi 15, sin 30. Sin 30 derajat nilainya 1. Kita ke nomor 2. Ya, untuk di nomor 2 ini persamaan dari cos 65 derajat kali cos 25 derajat dikurangi sin 65 derajat kali sin 25 derajat. Nah, ini merupakan bentuk lain dari cos alfa ditambah beta. Nah, alfa dan betanya, cos ini alfa kali cos beta kurangi sin alfa kali sin beta. Alfa dan betanya adalah 65 dan 25, maka di sini cos 65 tambah 25 sama dengan cos 90. Cos 90 sama dengan 0 ya. Cos 90. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada tan alfa 1/2 dan tan beta 1/3. Alfa dan betanya keterangannya adalah sudut lancip. Kita diminta untuk mencari tan alfa tambah beta dan tan alfa kurang beta. Nah, jawab tan alfa tambah beta. Ini yang A ya. Sama dengan sini adalah tan alfa tambah beta dibagi dengan 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Ini tan ya, tan beta ya. Sekarang kita tinggal masukkan saja nilainya. Tan alfanya adalah 1/2 tambah 1/3 per 1 dikurangi 1/2 kali 1/3. Nah, kita samakan penyebutnya ya. Nah, di sini ada 1/2 dan 1/3, maka di sini adalah 1/6. Maaf, penyebutnya adalah 6 ya. Nah, karena KPK-nya 2 dan 3 adalah 6. Nah, biar 6 dibagi 2 adalah 3. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Sama dengan 5/6. Sekarang kita yang bawahnya. Ini 1 dikurangi. Nah, karena ini bentuk perkalian, ini kita biasa saja kalikan 1 kali 1, 1 per 2 kali 3, 6. Ya, maka ini sama dengannya di bawah ya. Maaf. Ya, sama dengan, nah ini per 1 dikurangi 1/6. Ini kita buat penyebutnya 6/6 dikurangi 1/6. Sama dengan 5/6 per 6 dikurangi 1, 5. 5/6 dibagi 5/6 sama dengan 1. Jadi jawabannya untuk tan alfa plus beta itu adalah 1. Sekarang kita ke yang B. Ya, untuk yang B itu tan alfa dikurangi beta. Maka sini tan alfa dikurangi tan beta. 1/2 dikurangi 1/3 ya. Per 1 ditambah tannya 1/2 kali 1/3. Nah, ini tetap kita buat penyebutnya ya. Ini 6, ini dapat 3 kurangi 2 ya. Karena ini penyelesaiannya ya, yang sudah ada di atas nih. Nah, di sini 1 ditambah 1/6 sama dengan ini dapatnya 1/6 per 6/6 tambah 1/6 sama dengan 1/6 per 6 tambah 1, 7. 7/6. Nah, kalau kita bagi ini jadinya 1/6 dikali 6/7 sama dengan ini bagi dapat 1, tinggal sisa 1/7. Nah, itu pembahasan kita untuk di pertemuan ke-6. Ya, selanjutnya ini pembahasan evaluasi pertemuan ke-7. Sengaja saya bahas terlebih dahulu jawabannya ya, karena ini untuk belajar kalian di rumah ya.
Ini ada 3 soal. Nah, yang pertama kita jawab terlebih dahulu. Ya, yang A. 4 sin 22 1/2 derajat cos 22 1/2 derajat. Nah, ini adalah sudut rangkap ya. Sudut rangkap untuk persamaan sin 2 alfa. Nah, sin 2 alfa ternyata itu persamaannya 2 sin alfa cos alfa. Nah, ternyata di sini bukan 2 soalnya, tapi 4. Maka kita buat perkaliannya di depan. Nah, atau kita manipulasi 2 kali 2 sin 22 1/2 cos 22 1/2 derajat. Nah, ini sama saja, 2 kali 2 adalah 4 ya. Nah, sama dengan, nah bentuknya sudah sama di sini, 2 ya, sin alfanya 22 1/2 derajat ya, sama ya. Maka kita tuliskan 2 kali, karena yang di dalam kurung ini adalah sudut rangkap, maka sin 2 alfa sama dengan 2 sin 2 kali alfanya adalah 22 1/2 22 1/2 derajat. Nah, 22 1/2 derajat itu sama dengan 22,5 22,5 kali 2 ya, maka sama dengan 2 sin 45 derajat. Sin 45 derajat berapa? 1/2 akar 2. Nah, 1/2 akar 2 kali 2 adalah akar 2. Nah, itu jawaban dari pertanyaan yang A. Nah, yang B ini ada 2 cos kuadrat 30 derajat dikurangi 1. Nah, ini adalah bentuk lain dari sudut rangkap cos ya, cos 2 alfa. Nah, alfanya adalah 30, maka tinggal kita selesaikan. Cos 2 kali 30 derajat, cos kali 2 kali 30 60, maka cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah 1/2 ya, setengah ya. Itu yang B. Sekarang kita yang C nya. Nah, yang C ini ada cos kuadrat 30 derajat dikurangi sin kuadrat 30 derajat ya. Nah, ini sama halnya dengan yang tadi, sudut rangkap untuk cos 2 alfa. Karena untuk cos 2 alfa itu ada 3 rumus. Yang pertama adalah cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Yang kedua, 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Dan yang ketiga, 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Jadi di sini alfanya sudah ada 30, maka kita masukkan cos 2 kali 30 derajat sama dengan cos 60 derajat 1/2. Ternyata bentuknya walaupun berbeda hasilnya sama ya untuk sudut rangkap di cos. Nah, mungkin itu saja pembahasannya untuk pertemuan ke-7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar. Semoga PTS-nya lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.